Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman soleha. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa kalian di acara Jumanji kali ini. Insya Allah kajiannya akan segera dimulai ya. Jadi untuk teman-teman terima kasih banyak yang sudah hadir sembari menu yang lain. Boleh nih teman-teman disiapin cemilan favoritnya, tulis, catatan, dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu nih, kalian dari kota mana aja? Kesibukannya saat ini apa? Tulis di kolom chat ya. Wah, kalian dari Sidoarjo, Tangerang, Jakarta, Madura, Jogja, Cibinong, Palembang, Tasik. Wah, banyak ya. Wah, ada juga dari Padang. Oke. Oh, oke. Oke, karena pematerinya sudah datang, kita mulai ya. untuk membuka acara ini, untuk membuka acara ini agar semakin diberkahi. Mari kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kamel. Kepada Kamel, saya persilahkan. Mohon maaf, Kamel, suaranya kurang terdengar. Apakah ada kendala? Eh, ah, udah jelas Kak? Halo, Oke, halo. ya, Alhamdulillah sudah aman, Kak. Silakan, Kamel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamel, maaf, Bismillahirrahmanirrahim. suaranya belum masuk.
Kak, masuk Kak. Aduh, Alhamdulillah sudah. Silakan Kak. nggak bisa telepon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Sadaqallahul azim. Benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih untuk Kak Amel yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga semakin diberkahi bagi kita yang mendengarkan dan dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sebelum lebih lanjut, pastikan teman-teman sudah follow narasumber kita ya. Dan beberapa Instagram kita ya silakan follow terlebih dahulu yaitu @nabilalmutahar, @khazanah network, @solehastori, dan @jovisa_id. Pastikan teman-teman follow ya sekarang karena akan ada reward menarik loh untuk teman-teman semua. Tapi teman-teman harus memenuhi syarat ya. Kalau tidak, teman-teman tidak, kalau misalnya teman-teman terpilih dan tidak follow, rewardnya akan hangus. Eh, Assalamualaikum Kak Nabila, apa kabarnya hari ini? Halo Kak Nabila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Nabila sudah berkenan untuk misi kajian pada malam ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri. Boleh, silahkan. Eh, Nama Nabila Mutahar, pendidikannya alumni Ponpes Darmaliki dan Ponpes eh, Ponpes Darumatil. Untuk saat ini kegiatannya yaitu mengisi Khodimul Majelis Layatul Jum'ah dan Khodimul Majelis Remaja Akhlak Lil Banat, mengisi webinar, mengisi kajian Majelis Taklim SDO, dan mengisi kajian rutin Majelis Taklim Anisa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Kak Nabila menyampaikan kajiannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan isi link di Slido ya yang akan dikirim oleh Pak Leaders, dan jangan menulis menulis pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Terima kasih. Kepada Kak Nabila, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, aku happy banget hari ini karena aku bisa berkumpul sama kalian semua untuk berbagi ilmu juga dan juga untuk kita saling belajar dan saling mengingatkan. Dan alhamdulillah malam ini kita dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih panjang umur dan semoga kita selalu dalam lingkup istiqomah dalam segala kebaikan termasuk
menuntut ilmu karena mungkin kita sering mendengar satu quotes yang mengatakan bahwa perempuan itu harus sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Perempuan harus sibuk dengan ilmu, ilmu apapun itu yang bermanfaat untuk dirinya maupun orang banyak. Kenapa? Ketika dia itu kosong, nggak ada isinya, atau dia nggak sibuk dengan hal-hal yang positif, yang hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dia akan sibuk dengan berisiknya perasaan dan juga berisiknya isi pikiran mereka. Karena perempuan tuh lebih dominan perasaan dan juga pikirannya tuh lebih cepat overthinking. Makanya kita harus sibukkan diri kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sibuk tapi dengan hal-hal yang merugikan diri kita ataupun yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Dan malam ini aku senang juga sama apa namanya temanya ya. Temanya keren banget. Tidak seperti orang yang akan menyampaikan. Mami temanya wanita dan berbagai perannya menyamai teladan dari wanita hebat zaman Nabi. Wow, ini dia. Kemarin pas banget aku baru sharing sama para muslimah di luar sana di Tasik. Aku bilang kalau beberapa orang di sana aku bilang kalau misalnya banyak banget para muslimah yang menganggap bahwa yang dilakukan oleh para wanita muslimah di zaman dulu, termasuknya zaman Nabi, itu tidak bisa kita lakukan di zaman ini. Karena ya apa ya, masanya sudah berbeda. Zaman Nabi, kata mereka, lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Zaman Nabi lebih mudah untuk kita itu menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Daripada zaman sekarang. Padahal kalau misalnya kita cari sirah nabawiyahnya tentang perempuan-perempuan zaman dulu, mereka lebih sulit daripada kita. Mungkin bisa dibilang nuntut ilmu aja tuh lebih sulitan mereka daripada kita. Karena satu, mereka yang nggak punya fasilitas lebih kayak kita. Nggak ada handphone, nggak ada Zoom, dan tidak ada Jovisa, tidak ada Soleha, ya. Grup Soleha, grup Jovisa itu nggak ada, ya kan. Ya mereka kalau menuntut ilmu tuh harus bener-bener yang jalan berkilo-kilometer ya kan. Mungkin sampai pindah kota dengan kedua kakinya, dengan unta, dengan kuda ya kan. Dan itu lebih sulit daripada kita. Nah, jadi tidak ada alasan untuk ya, tidak ada alasan untuk kita itu tidak bisa melakukan sebuah kebaikan atau ketaatan atau nggak bisa menghormat menjaga kehormatan kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, seperti dalam tema ini ya teman-teman, wanita dan berbagai perannya. Ya, wanita dan berbagai perannya. Di sini mungkin karena waktu aku tidak banyak di sini ya teman-teman. Jadi singkat aja, asik. Kayak ini ya, kayak siapa namanya tuh singkat saja. Kita sebagai perempuan harus tahu peran kita di dunia ini tuh apa sih? Selain kita itu perempuan sebagai ibu, ya kan? Terus juga sebagai istri, sebagai anak, ya kan? Peran kita tuh apa lagi sih? Nah, itu dia. Nah, sebenarnya perempuan itu paling banyaknya dikasih sama Allah peran atau skenario. Paling banyaknya dikasih tugas. Walaupun laki-laki juga banyak tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perempuan gak kalah banyaknya. Perempuan juga lebih banyak. Ada banyak hal yang laki-laki tidak bisa melakukan hal itu, tapi perempuan bisa. Contoh kesehariannya, teman-teman. Aku tuh pernah kayak nyoba dan mencari tahu gitu, teman-teman. Laki-laki ini ya, perempuan itu bisa bisa banget ngelakuin banyak hal dalam satu waktu. Contoh, contoh ya, contohnya. Kalau misalnya kalian semua dapetin pemateri yang sudah berumah tangga, sudah punya anak, mereka bisa loh. Mungkin di saat itu ketika beliau itu menyampaikan materi kepada teman-teman semuanya, mungkin di depannya ada anaknya yang lagi pengen gangguin dia, atau ada anaknya yang lagi mau minta makan, atau ada anaknya yang mau minta susu, minta minum,
atau ada aja gitu loh, namanya anak kecil kan. Dan ya, kita ini ya, dan dia sebagai seorang ibu, seorang ustazah, seorang pengajar, ya kan, lalu juga dia sebagai seorang istri, atau mungkin di depan layarnya dia handphonenya tuh sambil ngisi kajian sambil mungkin ada kerjaan, dia bisa tuh ngelakuin banyak hal, bisa ngurusin anaknya yang minta minum, mungkin dia udah sediain minum depannya atau susu, jadi kalau anaknya minta tinggal kasih, ya kan. Dia bisa sambil memberikan materi dengan mudahnya, dan juga dia bisa sambil balesin atau ngurusin kerjaan sedikit demi sedikit sambilan, dan mungkin suaminya minta apa udah dia siapin. Ini contoh contoh kecilnya bahwa perempuan itu Allah kasih banyak tugas dan banyak kelebihan, pasti perannya banyak, ya, tanggung jawabnya banyak, kelebihannya juga banyak, kekurangannya juga banyak. Jadi ya teman-teman, dan ini untuk hal ini memang sudah sebagai apa ya, kodrat, takdir untuk seorang wanita dari dulu sampai sekarang. Oke lah, coba kita kita lihat daripada Ibunda Khadijah yang simpel-simpel aja deh, yang sering kita dengar aja deh, Ibunda Khadijah. Bagaimana Ibunda Khadijah itu, beliau ya, beliau hanya punya dua tangan dan dua kaki, tapi bisa bolak-balik dari rumah ya ke gua yang ditempati oleh Nabi untuk khalwat. Itu adanya di atas gunung. Mungkin kalau misalnya kalian sudah pernah umroh gitu ya atau haji, kalian bisa apa ya, kalian tahu tuh tempat eh, duduknya Nabi itu gimana gitu ya, dan sejauh apa, dan sejauh apa Ibunda Khadijah dari rumah bawa makanan, bawa barang-barang kebutuhan Nabi, nyamperin Nabi ke gua, dan itu jaraknya jauh banget, jauh banget. Ibunda Khadijah jalan kaki, tanpa kuda, tanpa unta, benar-benar jalan kaki, benar-benar jalan kaki. Terus udah gitu, ya kan, Ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad tuh udah punya anak, ya kan, dan harus ngurusin anak juga. Ibunda Khadijah tuh harus ngurusin anak juga di rumah. Jadi nggak bisa berlama-lama di apa ya, berlama-lama di gua, ya kan, ngurusin Nabi tuh nggak bisa. Kenapa? Karena di rumah tuh ada tanggung jawab juga anak-anak beliau. Seperti itu teman-teman. Ya kan? Nah, nah itu dia, ya. Begitu Ibunda Khadijah. Belum lagi masalah dagangnya. Beliau itu ya punya apa ya? Ibunda Khadijah itu bukan cuman seorang ibu rumah tangga atau seorang istri malah, atau seorang istrinya Nabi, melainkan Ibunda Khadijah itu juga wanita sosialita. Wah, tapi sama Nabi dikurangin hal-hal berkumpul-berkumpul sama perempuan-perempuan di sana. Dan tapi untuk masalah bisnis masih ada saat itu. Belum belum Sayyidah Khadijah hibahkan, belum. Masih di saat itu. Saat itu Sayyidah Khadijah masih memegang bisnisnya. Dengan bisnisnya yang banyak banget, dan itu bukan cuma di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Udah ekspor semuanya deh. Dan itu Sayyidah Khadijah ya ngatur sendiri, sampai pada akhir ya ada momen yang mana ya Sayyidah Khadijah menghibahkan semua ya harta bendanya, maksudnya kayak bisnis dan sebagainya, ya itu diserahkan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi juga menyerahkan untuk orang-orang yang ikut perang dan lain sebagainya, orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi Sayyidah Khadijah itu benar-benar yang pernah ngejualin barang-barangnya untuk berperang, untuk modal perang dan lain sebagainya. Dan so itu adalah apa ya? Peran Ibunda Khadijah itu benar-benar yang sepenting itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh sepenting itu. Dan bukan berarti Allah tuh memberikan peran penting kepada Ibunda Khadijah tuh hanya semata-mata ya udah aku memberikan peran ini untuk kamu, bukan, melainkan Allah itu memberikan ujian untuk Sayyidah Khadijah, ujian untuk Nabi Muhammad, atau ujian kepada isi-isi Nabi yang lainnya, seperti yang kita tahu ya,
yang hidupnya itu benar-benar penuh ujian dan terkenal ya, famous di buku-buku atau di cerita-cerita di sosmed ya kan. Ada Aisyah, Sayyidah Asia, ada juga apa namanya, Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Maryam, ya kan. Lalu Sayyidah Aisyah juga bisa dibilang ya hidupnya nggak mulus-mulus amat gitu loh. Dan semuanya ada perannya masing-masing. Dan semuanya keempat perempuan surga ini adalah eh apa ya, menjadi role model kita saat ini dan sampai nanti, dengan perannya masing-masing dan dengan ujiannya masing-masing. Yang kalau kita kupas ya kisah-kisah keempat perempuan hebat ini, empat perempuan mulia ini, empat perempuan surga ini, kita akan tahu bahwa apa yang mereka rasakan itu akan kita alami, kita rasakan di kemudian hari. Mungkin kemarin kita pernah rasakan. Contoh, Asia, ya kan, yang diuji dengan keluarga dan suami. Contoh relatnya sama kita, berapa banyak perempuan di zaman sekarang yang masuk gosip, insert investigasi, masuk brownies. Karena sekarang kalau ada kasus masuknya brownies, ya kan, pagi-pagi ambiar. Yang mana kasus perempuan-perempuan itu tuh memang bermasalah dengan rumah tangganya, yaitu dengan suaminya. Diuji dengan suaminya yang mungkin selingkuh, suaminya yang tidak bertanggung jawab, suaminya yang eh, apa KDRT, suami yang seperti ini, ujian di dalam rumah tangga. Begitu juga itu sebenarnya nggak usah cari cari jauh-jauh orang-orang barat atau apa. Kita coba kupas, kita cari, kita punya handphone, kita pakai untuk hal-hal manfaat teman-teman. Kita cari di sosmed, kita cari di buku-buku. Karena ini tuh perempuan yang famous, pasti ada, viral ceritanya. Ya kan, kita lihat, ya Allah, Seda Asia teh pernah ngerasain kayak gini. Malah lebih parah. Malah Seda Asia tuh mempertaruhkan nyawanya loh. Mempertaruhkan nyawanya. Tapi lihatlah ketangguhan Sayyidah Asia. Bagaimana keimanannya yang kokoh. Bagaimana ia menjalankan ujian yang begitu besar dan bertubi-tubi. Bagaimana dia itu menguatkan dirinya untuk selalu bersama Allah. Di tengah-tengah suaminya gak suka dan benci hal itu. Mas suami pengennya, ya kamu anggap aku sebagai Tuhan kamu, bukan cuma suami kamu. Begitu juga dengan anaknya yang tidak mau ada satu anak angkat ya kan, perempuan, tapi nggak masyhur ya. Ada anak angkat perempuan nggak ngepro ke Sayyidah Asia sampai akhirnya ya, walaupun sebelum ada anak angkat itu, Sayyidah Asia ngangkat anak, yaitu seorang nabi, yang mana itu menjadi titipan Allah untuk Sayyidah Asia. Karena nggak ada yang ngepro ke Sayyidah Asia, nggak ada. Satu keluarga nggak ada yang ngepro ke Sayyidah Asia. Ini teman-teman mau cari role model atau contoh untuk rumah tangga, tidak sih. Ujiannya, ujiannya lebih besar daripada kita. Walaupun aku belum berumah tangga, aku juga tidak bisa menasehati atau bagaimana gitu apa ya, tidak bisa menasehati, memberikan solusi ataupun memberitahu, mengarahkan untuk teman-teman yang sudah berumah tangga. Aku belum merasakan bagaimana pahitnya rumah tangga. Aku baru menggambarkan manisnya aja, belum pahitnya. Aku masih jomblo, ya. Jadi, tapi teman-teman, kejadian demi kejadian para perempuan di luar sana, aku ambil satu persatu ke apa namanya pelajarannya. Walaupun akhirnya lebih dominan rasa takut daripada mengambil hikmah dan pelajaran. Jadi takut nikah, takut kenal sama orang, takut ini, takut itu. Karena hal-hal itu yang terjadi di zaman ini. Yang apa-apa kalau ada masalah, di-share di sosial media. Oke, lanjut lagi. Itu untuk kalau kita mau ngambil bagaimana siapa yang akan menjadi role model rumah tangga kita ketika kita mendapatkan kepahitan rumah tangga. Kalau misalnya mau dapat
keindahan rumah tangga, ya, keindahan rumah tangga bisa diambil dari kisahnya Ibunda Khadijah, bisa juga diambil dari kisahnya Sayyidah Fatimah, bisa juga diambil dari kisahnya Sayyidah Aisyah. Kalau misalnya kalian mau lihat contoh untuk ketika kalian, kalau misalnya kalian nih ada perasaan sama seseorang dan gak ada feedback perasaan itu, kita suka tapi dia nggak suka. Nah, ada loh contohnya di zaman Nabi itu ada. Siapa? Sayyidah Zulaikha. Coba cari contohnya. Itu cerita itu apa? Cerita apa ya? Cerita cinta yang rumit tapi akhirnya happy ending. Akhirnya happy ending. Coba kamu lihat ceritanya Sayyidah Zulaikha. Bagaimana Sayyidah Zulaikha tuh effort banget ya untuk dapetin cintanya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf nggak demen. Jadi bertepuk sebelah tangan. Kalau mau tahu sakitnya bagaimana? Sayyidah Zulaikha paling tahu rasa sakitnya bagaimana. Sayyidah Zulaikha lebih tahu sakitnya bertepuk sebelah tangan cintanya. Lebih tahu, dan lebih sakit daripada kita. Nabi Yusuf nolak, walaupun akhirnya happy ending. Lalu bisa kita lihat bagaimana tawakalnya kepada Allah, bagaimana dia itu benar-benar cinta banget sama Nabi Yusuf, sampai akhirnya Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, ya, karena rasa cintanya kepada bagian Nabi, kepada bagian Nabi, kepada Nabi Yusuf, ya kan? Lalu Allah percikan cahaya hidayah, Allah percikan cahaya taufik, sebab cintanya kepada Nabi Yusuf. Pada akhirnya sudah Zulaikha happy ending sih. Dapetin juga Nabi Yusuf dengan sekian lama bertahun-tahun beliau sampai tua, sampai matanya buta, ya kan? Di saat itu sampai matanya buta. Kenapa? Nangisi Nabi Yusuf, overthinking sama Nabi Yusuf, terlalu apa ya, rindu, terus intinya campur aduk, patah hati lah, patah hati yang bisa bilang patah hati yang paling patah gitu ya. Ya saya Zulaikha, kita mah gak ada apa-apanya, sampai buta matanya. Allah kasih Nabi Yusuf. Allah kasih Nabi Yusuf. Lalu, lalu Allah berikan percik hidayah. Allah berikan percikan taufik. Sampai akhirnya beliau mendapatkan Nabi Yusuf. Dan tapi ini ya, selain beliau mendapatkan Nabi Yusuf, beliau juga mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah menikah, Sayyidah Zulaikha berpaling dari Nabi Yusuf. Hidupnya ibadah terus sama Allah. Hidup ibadah terus sama Allah. Nah, ini bisa kita ambil contohnya, ya, kesabaran daripada penantian buat cewek-cewek di sini. Kesabaran dan penantian kalian terhadap orang-orang yang kalian kagumi. Gak usah pakai effort ngechat-ngechatin atau gimana gitu ya. Ikhtiar mah banyak ya. Gak harus yang secegil itu kali, ya kan. Ya walaupun saya Zulaikha cegil banget sih. Perempuan paling cegil sedunia. Sebelum Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah juga cegil gitu kan. Jadi apa namanya, ya kita bisa menjadikan Sayyidah Zulaikha sebagai role model kita dalam perasaan. Ibunda Khadijah menjadi role model kita dalam keseluruhan hidup. Bagaimana menjadi seorang ibu yang benar-benar merawat, mendidik anak-anaknya. Ketika Nabi itu keluar berdakwah dan juga berperang, siapa yang mendidik anaknya di rumah? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Hajjah, Ibunda Khadijah. Sayyidah Fatimah bisa sehebat itu, selembut itu, sepemaaf itu, seluar biasa itu, memang sebab anaknya Nabi. Tapi Sayyidah Fatimah juga mendapatkan daripada didikan ibundanya, walaupun cuma sebentar. Sayyidah Zainab, bagaimana beliau taat sama suaminya. Karena siapa? Didikan ibunda Khadijah dan juga didikan Nabi. So teman-teman, ya gak usah jauh ngambil peran yang lain. Mau nggak usah ambil role model di orang-orang barat atau apa.
di pamat laki ini ada loh, role model sejati kita dari dulu yang Allah sudah cap bahwa empat perempuan ini adalah perempuan yang paling mulia. Teman-teman sekalian, yang terakhir juga ada apa namanya perempuan terakhir yang bisa menjadi role model kita, ya, yaitu Sayyidah Maryam, yang mana kita bisa ambil pelajarannya, ujiannya, dan semuanya tentang Sayyidah Maryam, yaitu bagaimana dia menjaga kesuciannya, kehormatannya. Zaman sekarang Allah memuliakan, ya, Allah memuliakan para perempuan, ya. Allah memuliakan para perempuan. Dulu zaman Nabi, perempuan gak ada harganya. Perempuan gak ada harganya. Perempuan gak ada harganya. Perempuan tuh, aduh, kalau ada anak perempuan, wajib dibunuh sih. Atau kubur hidup-hidup. Perempuan bisa diperjualbelikan. Bisa ditukar tambah. Kalau ada yang bosen, tinggal tukar sama istri tetangganya. Seenggak berharga itu perempuan. Setidak dimuliakannya seorang perempuan. Tapi Islam datang, ya. Ketika itu dalam kondisi yang tidak manusiawi. Islam datang membawa ajaran dan juga program-program kemanusiaan. Islam datang dengan tangguhnya. Islam datang dengan perjuangannya. Yang mana Allah juga memuliakan, ya, mengangkat derajat seorang wanita dengan melewati wasilah Nabi Muhammad SAW. Diberikannya hak kebebasan kepada seorang wanita yang dia diistimewakan. Perempuan diistimewakan. Yang tadinya zaman Nabi perempuan ketika dia sedang haid, gak boleh tuh dia duduk sama suami makan bareng. Kenapa? Karena dia najis, jadi kotor. Allah muliakan. Perempuan haid bukan najis. Dirinya gak najis. Walaupun dia membawa najis, tapi dia gak najis. Dia gak kotor. Allah istimewakan. Dan Allah bagikan, ya, fungsi dan kedudukannya masing-masing. Allah berikan peran-perannya sampai sekarang, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman seperti tema malam ini, yaitu perempuan dan berbagai perannya. Sebenarnya malam ini mungkin nggak cocok, apa yang aku jelaskan nggak terlalu nyambung dengan temanya. Cuman aku mau sampaikan pada kalian bahwa sebagai seorang perempuan, kita ini punya peran penting dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Kita punya peran penting untuk negara, untuk dunia. Kita punya peran penting. Kalian tahu nggak ada satu apa ya kalimat seperti ini. Al-mar'atu imadul bilad idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ya, ini hadis. Ini hadis. Al-mar'u imadul bilad idza soluhat soluhal bilad. Apa perempuan itu tiangnya negara, pengkokohnya negara. Maksudnya bukan cuma negara Indonesia ya teman-teman, tapi juga apa? Perempuan itu tiangnya rumah tangganya, tiangnya anaknya, tiangnya suaminya, tiangnya orang tuanya, keluarganya. Baru tiangnya negaranya, tiangnya dunia. Ketika idza suluha suluhal bilad, jika perempuan ini, ya, dia baik, dia menjadi perempuan yang solihah, bisa menjaga kehormatannya. Kehormatan itu apa? Kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan anaknya, kehormatan orang tuanya, kehormatan keluarganya. Ini dia. Dan kehormatan sebagai perempuan muslimah. Ketika dia bisa baik, soluhal bilad, maka baik juga negaranya. Baik juga
keluarganya, baik juga anak dan suaminya, baik juga orang tuanya, baik juga nama Islam, baik juga negaranya. Negara nggak akan cerdas kalau perempuannya bodoh. Jadi teman-teman, teman-temannya, seperti dalam hadis ini, wa idza fasadat fasadal bilad, kalau misalnya perempuannya, kamu, kalau bahasa sekarang kayak lolos semua, pada nggak mau dengar kata Nabi, ini kan hadisnya Nabi, nggak mau dengar kata Nabi, nggak mau dengar nasihat Nabi yang ini, yang rugi lolos semua, dan orang-orang di sekitar kamu pun akan rugi. Kenapa? Tadi itu, perempuan adalah tiangnya kehidupan, tiangnya rumah tangga, tiangnya keluarga, tiangnya agama. Jadi teman-teman, kita bukan punya peran hanya sebagai seorang anak, istri, tapi juga kita punya peran sebagai seorang hamba dan umat. Bagaimana kita menjadi seorang hamba? Bagaimana kita menjadi seorang umat? Baikkah atau tidak? Soluha, soluha bilang. Kalau kamu baik, agamamu juga akan baik. Nama Nabi Muhammad juga akan baik. Tapi kadang nama Nabi kita, nama Tuhan kita, buruk. Kenapa? Karena kitanya nggak bisa menjaga. Tidak bisa menjaga syariat, tidak bisa menjaga agama. Karena kita cuma tahunya peran kita hanya sebagai seorang perempuan biasa. Padahal Allah ya mengistimewakan kita dengan peran-peran yang luar biasa. Dengan peran yang luar biasa. Peran sebagai seorang pembisnis, sebagai seorang influencer, sebagai seorang daiyah, pendakwah, sebagai seorang dokter. Zaman dulu juga banyak sahabat-sahabat yang perempuan-perempuan, ya perempuan-perempuan, yang mana bisa disebut sahabat sahabiyah, sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka berperan bukan ikut perang megang pedang, bukan. Tapi apa? Mereka dikasih peran penting, yaitu mereka mengambil daripada pengobatan. Mereka ikut ke medan perang. Untuk apa? Kalau ada yang terluka, mereka yang ngobatin. Perempuan-perempuan itu ada. Sudah banyak banget teman-teman apa banyak banget perannya. Jadi kita bisa ambil contoh-contoh itu daripada sahabiah atau istri-istri Nabi, anak-anak Nabi. Cuman kadang teman-teman kitanya yang nggak mau nyari, kitanya nggak mau nyari, kitanya nggak mau baca, kitanya nggak mau belajar. Pada akhirnya ya udah kita gini-gini aja. Kita sebagai perempuan gini-gini aja. Jadi manusia yang lebih baik juga enggak. Jadi hamba yang lebih baik juga enggak. Jadi umat yang lebih baik juga enggak. Punya peran yang istimewa juga sebenarnya harusnya kamu punya peran istimewa di dalam kehidupan kamu. Tapi karena kamunya mageran, kamu nggak dapetin itu. Allah kasih kamu keistimewaan, tapi kamu nggak jaga keistimewaan itu. Allah kasih kamu penjagaan, tapi kamu enggak menjaga diri kamu. Nabi jadikan kamu menjadi perempuan yang mulia, terhormat. Tapi kita tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Inilah Gen Z atau gen-gen sebelumnya. Termasuk kalau sekarang Gen Z. Jangan, jangan jadi perempuan yang buta. Jangan jadi perempuan yang buta daripada perannya. Jangan menjadi perempuan yang buta akan agamanya. Jangan menjadi perempuan yang buta dalam kehidupan yang apalagi sekali ini akhir zaman. Pada akhirnya, yang rugi bukan cuma kamu aja, tapi orang-orang yang bersama kamu juga akan rugi. Nah, tadi itu. Ingat teman-teman, kalau mau ngakuin sebuah maksiat, ingat, ingat betul. Ya Allah, kalau Nabila ngakuin maksiat, Nabila ngakuin kesalahan, gak pernah berpikir panjang, ngikutin hawa nafsu, gak bertanggung jawab, gak punya peran apa-apa. Ya Allah, yang mungkin bukan cuma aku, tapi keluarga aku. Yang sekarang mau punya nanti. Keluarga aku yang sekarang mungkin kita masih jomblo. Ibu kita, saudara-saudara kita
guru-guru kita, teman-teman kita, dan keluargaku nanti, suami dan anakku. Bagaimana, teman-teman? Seperti itu. Makanya, di dalam Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya mengatakan innal Islam hina ja'a ila alami rafa'a makanatal mar. Ya, sesungguhnya ketika Islam itu datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, semua wanita. Rafa'a makanatal mar'ah. Ya. Wa a'taha hurriyataha wa karamataha wa syakhsiyataha wa sawa bainaha wa bainar rajul fi huquqi wal wajibat, ya. Dan juga memberikan kebebasan buat siapa? Wa a'taha, buat kebebasan para wanita kita ini. Hurriyata, hurriyataha. Dan juga kita dikasih kemuliaan. Wa karamataha, ya. Wa hurriyataha wa karamataha, diberikan kemuliaan, ya kan, karomah, dan juga kepribadian. Wa syakhsiyataha, dan juga apa? Wa syakhsiyataha wa sawabainaha wa bainar rajul fi huquqi wal wajibat, ya. Dan juga di apa? Apa ya? Samaratakan, ya. Disamaratakan, disetarakan dengan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban. Jadi yang dulu-dulu atau mungkin sekarang masih ada tentang demo feminisme yang ingin menyamaratakan perempuan dan laki-laki, nggak usah pakai demo-demo. Dari dulu udah kok, udah Allah kasih bagian masing-masing. Wa sawa bainaha wa bainar rajul fi huquqi wal wajibat. Ya, udah dikasih, disamaratakan kamu dengan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban. Dan itu semua punya porsinya masing-masing. Dan nggak ada yang perempuan nggak mulia, yang laki-laki mulia banget. Nggak ada hal kayak gitu, nggak ada. Kita punya perannya masing-masing. Laki-laki punya perannya sendiri, kita punya perannya sendiri. Laki-laki punya kewajibannya sendiri, kita juga punya kewajibannya sendiri. Laki-laki punya haknya sendiri, kita pun punya hak-haknya sendiri. Jadi sama, sama. Gak ada yang dibeda-bedakan. Ingat, Allah Maha Adil. Al-Adil, Allah itu Maha Adil. Maka Allah tidak akan membeda-bedakan hamba-hambanya. Mau itu laki-laki maupun perempuan. Jangan kan laki-laki perempuan. Allah tidak membedakan untuk memberikan rezeki pada orang kafir dan juga pada orang yang beriman. Jadi Allah itu Maha Adil. Gak usah pakai demo-demo feminisme. Kamu bisa bekerja, laki-laki juga bisa bekerja kan? Perempuan juga bisa bekerja. Dulu juga para sahabat juga banyak yang bekerja. Jadi nggak usah ribet. Terus apa lagi? Ya, kamu apa? Mau kamu usaha, mau punya bisnis. Bisa juga Sayyidah Khadijah punya bisnis. Boleh kok, boleh banget malah. Ya kan? Lalu masih banyak lagi. Kalian mau jadi apa? Boleh. Boleh. Yang penting tahu porsinya masing-masing, dan perempuan itu punya batasan. Jangan sampai karena cita-cita kita, harapan kita, atau karena pekerjaan, atau karena impian-impian kita, kita jadi lupa bahwa perempuan, satu, memiliki batasan, dua, punya peran yang lebih dari sebagai seorang wanita karir. Perempuan punya kehormatan dan kemuliaan yang harus dijaga. Perempuan juga harus benar-benar menjaga agamanya. Mau dia di tengah apapun, dia harus dalam thariqah, jalan yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap dalam tuntunan syariat. Bukan berarti bebas tanpa syariat. Bebas, tapi tetap dengan menjaga kokoh syariat agama. Nah, ini dia, teman-teman. Mungkin jam berapa nih? Jam 9. Aku takut nanti tanya jawab. Kakak, ini udah selesai atau masih dilanjut atau akan ada sesi tanya jawab? Bagaimana nih? Iya, karena Nabila ini setelah ini akan ada sesi tanya jawab ya Kak ya. Sekiranya jika materinya sudah selesai, boleh minta tolong Kak Zaf selaku host, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan Boleh. Kak. Terima Oke, kita lanjut ya. Em,
Masya Allah, jazakumullah khairan Kak Nabila atas pemaparan materinya yang begitu luar biasa dan menginspirasi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau ketik pertanyaan di link Slido ya. Lead, dan yang akan leaders bantu kirim linknya di kolom chat Zoom. Jangan eh, kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan. Oh, eh, kepada Kak April saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, aku April. Terima kasih untuk materinya Kak, sangat membuka wawasan. Izin bertanya, saking banyaknya peran, jadi aku bingung Kak, peran mana yang harus aku fokuskan, karena aku ngerasa sangat tidak maksimal dalam mengerjakan semua peran yang aku jalankan, yang sedang aku jalankan. Karena aku belum nikah, ada beberapa peran yang saat ini aku jalani mungkin lebih ke peran profesi kali ya, Kak. Jadi aku sebagai seorang anak, sebagai seorang pengajar, eh, sebagai mahasiswa juga, sama sebagai seorang karyawan. Apalagi aku lagi di posisi krisis identitas, sehingga aku suka kadang ngerasa capek sendiri, terus kadang pengen lepas dari tanggung jawab, padahal ada banyak peran yang mau aku ambil untuk menebar kebermanfaatan. Pertanyaannya, Kak, gimana caranya aku bisa menjalankan berbagai peran itu dengan hati yang lapang, ikhlas, dan penuh semangat yang konsisten? Terima kasih, Kak. Kak Nabila Ham- mau langsung dijawab atau bagaimana? Ya, langsung jawab aja ya. Iya, Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengerjakan peran-peran kita dengan lapangnya hati. Aku mau coba dulu dengan lapangnya hati ya. Oke, ini juga baru aku bahas di privatku kemarin di pembahasan tentang apa namanya pembahasan tentang rukun Islam yang panjang kali lebar. Nah, di sini di sini pertama kita harus tahu peran kita itu apa dan apa yang mau kita kerjakan terlebih dahulu. Karena kita ini manusia, kita nggak bisa gitu ya. Kita tuh nggak bisa. Apalagi kita Gen Z, kita nggak bisa kalau misalnya kita ambil semua peran langsung kita kerjain. Kita butuh namanya step by step, pelan-pelan, satu persatu. Mungkin dari hal yang paling kecil dulu atau yang paling penting dulu. Misal contoh, kamu mengambil peran sebagai seorang hamba, ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi. Mungkin kamu ngerasa bahwa ibadah kamu belum belum sempurna-sempurna amat. Kamu ngerasa bacaan sholat kamu belum oke, masih banyak salahnya. Mungkin gerakan pun begitu. Atau mungkin kayaknya aku kurang dekat dengan Quran. Atau juga kamu kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu merasa bahwa kamu belum mengambil peran sebagai seorang hamba yang baik. Seperti itu. Maka bagaimana kita mengerjakan hal itu dengan lapang dada? Yang pertama, yang pertama, ini yang aku rasakan kemarin-kemarin, mungkin tahun kemarin ya, bahwa ketika hati kita itu ya berisik dengan hal-hal yang tidak berguna, pikiran juga, sampai kita membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang akan menjadi hambatan kita untuk melangkah dalam kebaikan. Dan salah satunya adalah untuk menghambat kita untuk mengambil peran itu. Peran apapun, sebagai seorang hamba sekalipun. Itu pasti. Apa namanya, simpelnya, kita harus bersihin hati dulu. Contoh, apa yang aku sampaikan hari ini, malam ini, mungkin kamu jangan jangan apa melihat siapa yang bicara. Mungkin aku
yang bicara masih, aduh, kok bahasa kayak menjamin sekali, aku juga masih menjamin gitu ya teman-teman. Tapi kamu lihat apa yang aku sampaikan. Nah, ini ya materi yang aku sampaikan tadi tidak akan berguna, tidak akan masuk ke dalam diri kita, nggak akan kita ingat-ingat, walaupun kita catat sekalipun. Kalau hati kita itu kotor, banyak ada rasa marah sama orang, belum maafin orang, ya kan? Masih benci sama orang, dendam sama orang, hasut sama orang, iri sama orang, itu akan pengaruh dalam mengambil peran sebagai seorang hamba, ya kan? Itu berpengaruh. Untuk malam ini materi yang telah aku sampaikan, pengaruhnya apa? Ilmu nggak akan masuk dalam diri kamu. Mau kamu tulis panjang lebar di buku, nggak akan masuk ilmu itu ke dalam diri kamu. Kenapa? Karena hati kita nggak baik-baik aja. Hati kita nggak bersih. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya nggak akan bisa masuk ke hati-hati yang kotor, yang gelap, yang usang. Nah, contoh lagi peran-peran lainnya. Kamu mau ambil peran apa? Kamu harus tahu dulu, Kak. Kamu mau ambil peran apa? Peran perempuan itu kan banyak. Kamu punya kesibukan kerjaan yang begitu hektiknya. Kamu lihat dulu. Kamu mau ambil peran apa? Mengambil peran sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya? Oke. Bagaimana caranya kita mengerjakan peran-peran itu di lapang? Satu, harus dengan paksaan. Yang kedua, yang kedua, kamu harus ada keikhlasan. Ikhlas. Itu caranya ikhlas gimana? Caranya ikhlas gimana? Kamu sama lagi tadi. Makanya katanya ada Imam Haddad itu bilang apa? Bersihkanlah hati kamu. Ketika hati kamu tidak bersih, maka kamu tidak akan bisa melangkah kemana-mana. Maksudnya apa? Semua hal di hidup ini, ya, yang kita kerjain malam ini pun kita sharing bersama, ini pun masuknya ke hati. Kalau hatinya nggak bersih, kalian nggak akan hadir malam ini. Kalian nggak akan hadir malam ini. Begitu juga kamu ambil peran penting, yaitu sebagai seorang anak, bersihkan dulu hati kamu. Nggak, pada akhirnya kamu, nah nanti pelan-pelan, pelan-pelan, ikhlas itu akan tumbuh. Menerima, menerima, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tuh bakal dikasih ganjaran pahala yang wah, ditanggung pahalanya, ya kan? Dikasih pahala yang itu nggak ada habisnya. Jariyah maksudnya. Bisa dibilang jariyah. Itu untuk orang yang sabar, ya kan? Dan dikasih pahala apa? Bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah. Kamu orang sabar bakal dikasih pahala lebih dari apa yang sudah dia kerjakan. Termasuk kamu ngambil peran sebagai seorang anak, kalau kamu sabar, kamu dapetin pahala yang luar biasa. Pahala nggak semeta apa, nggak semuanya itu bentuknya akhirat nanti dibalasnya di akhirat, enggak. Pahala itu kan apa namanya? Apa ya? Hadiah apa namanya? Pahala itu kayak bisa dibilang reward dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dibilang pahala itu sebagai benefitnya ke kamu ketika kamu bersabar, ketika kamu mengerjakan kebaikan. Seperti peran tadi, ya kan? Kamu dikasih tuh pahala. Dan pahala itu bukan hanya soal bekal di akhirat, melainkan pahala itu banyak kok di apa namanya? Di kupas itu. Ada namanya kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, bersihnya hati, dikasih kemakmuran dan lain sebagainya. Kamu perlu sabar. Kamu perlu sabar. Dan yang terakhir adalah bukan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu kamu untuk mengambil peran itu. Sehetik apapun kamu dalam kerjaan kamu, kamu harus kasih space, peluang untuk ya, untuk kamu mengambil peran-peran penting itu sebagai seorang wanita. Tapi kalau kamu nunggu waktu luang, nggak akan ketemu, nggak akan bisa. Aku udah pernah di posisi itu. Aku hectic dengan kerjaan-kerjaan aku. Pada akhirnya, aku lupa bahwa ada banyak peran yang belum aku kerjakan, terutama sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, aku lupa.
Aku lupa. Aku hanya fokus pada sebagai seorang guru. Aku lupa dengan kedua peran itu. Kenapa? Karena aku nunggu waktu luang. Nanti aja deh, tunggu libur baru aku kerjain. Nanti aja deh, aku bakal kayak gini kalau misalnya lagi kosong, lagi free. Pada akhirnya, kamu gak akan dapet itu. Kamu gak akan bisa speak up pun, kamu gak akan bisa mendapatkan peran penting sebagai seorang wanita. Ingat ya, jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu kamu untuk mengambil, untuk ngeraup semua, semua peran-peran penting yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau masih kurang jawabannya, sorry, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab sama aku. Boleh diulang lagi pertanyaannya yang belum terjawab. Eh, Em, kalau Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Oke Em, Kak, ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh ke Kak boleh ke Kak Nurul Aini, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah mengadakan sesi tanya jawab. Izin bertanya ya Kak. Jadi gini Kak, saya dari kecil tuh cita-citanya pengen banget yang namanya jadi guru. Dan saya pun juga merasa ternyata porsi diri saya, kelebihan saya itu ada di situ. Cuman saya bingungnya di sini Kak. Ada sebuah ceramah yang mengatakan, dan ceramah itu nggak cuma satu ustadz, satu ustazah, kayak dia mengatakan bahwasanya setinggi apapun pendidikanmu, sehebat apapun karirmu, bahwasanya karir terbaik seorang wanita tuh menjadi istri yang soleha, pokoknya kayak wanita-wanita yang stay di rumah untuk menjaga hubungan keluarga dengan suami atau dengan mertua atau dengan anak. Jadi pertanyaannya gini Kak, ada nggak sih Kak kayak istri-istri Rasulullah atau wanita-wanita yang Masya Allah pada zaman-zaman dahulu yang mana profesi profesi dia tuh sebagai guru, namun eh, hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan anak itu masih terpegang baik. Bahkan dia juga berhasil gitu mendidik anaknya. Karena kan ini seperti kita tahu ya Kak pada umumnya. Kalau guru tuh pasti sibuk gitu kan, entah nanti, apalagi kalau guru itu nanti jadi wali kelas gitu Kak. Dan saya pun rasanya kayak bimbang gitu, apakah saya harus mengorbankan salah satunya, sedangkan saya ingin keduanya gitu Kak. Sekian Kak, terima kasih. Ya, aku izin langsung jawab ya. Ya Kak. Mempersiapkan. Oke, nah ini dia. Berarti posisinya sama kayak aku ya. Aku juga pengajar, aku juga seorang guru, dan tadi yang aku bilang aku pernah ada di fase yang kewalahan. Aku mengambil peran sebagai seorang guru, tapi aku tidak mengambil peran sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang murid. Maksudnya apa? Aku belajar apa ya? Aku mengajar terus, tapi aku lupa untuk silaturahmi dan berkhidmat sama guruku, untuk menyenangkan orang tuaku, untuk ngasih apa? Untuk memberikan quality time sama mama, sama keluarga yang lainnya. Aku ada di fase itu, pernah banget. Dan kalau misalnya ditanya, ada nggak perempuan yang sorry ini mic siapa ya, mikrofon siapa yang nyala. Nah ya, ya, kalau misalnya ditanya ada nggak perempuan yang dia itu mengajar sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, tapi dia itu juga bisa gitu ya, memegang apa, punya apa ya, waktu untuk keluarga, suami, anak, keluarganya, yaitu seorang apa, ibunya, ayahnya, adiknya, dan lain sebagainya. Maka jawabannya ada. Dan aku mungkin akan mencontohkan kepada orang yang masih hidup di zaman sekarang. Contohnya adalah, aku nggak tahu ya kalian semua di sini tahu atau enggak, tapi ada namanya Babah Nur.
Beliau udah beberapa kali ke Indonesia, kalau nggak salah setahun sekali atau 2 tahun sekali, beliau dari Yaman. Beliau itu ya pengajar besar banget. Mungkin nggak semuanya, kita nggak usah mikir beliau itu dari mana, siapa. Oh, nggak, kita pikir, kita sekarang mikir beliau itu ada seorang guru besar. Santrinya, murid-muridnya itu jutaan, bukan ribuan, ribuan lagi. Dan bukan cuma orang Yaman atau orang Indonesia, tapi sampai luar apa sampai ke barat tuh itu sanjanya. Amerika juga ada, Australia ada, Afrika ada, dan lain sebagainya. Di setiap benua tuh ada muridnya beliau. Dan teman-teman, dan teman-teman, bukan berarti beliau hanya fokus kepada murid-muridnya aja atau kepada kewajiban mengajarnya aja. Beliau punya keluarga, punya suami, punya suami, punya anak, banyak lagi anaknya, punya anak, punya santri yang ratusan ribu sekarang, juga punya murid yang banyak banget, punya cucu. Dan beliau tidak mengandalkan orang-orang yang khidmat, yang membantu di sana. Enggak. Akan suaminya tetap dilayani. Sampai ada satu ya momen Bu Nur itu mau ngajar, tapi suaminya belum makan. Akhirnya Bu Nur ngisiin cuma punya waktu 10 menit, 10 menit. Itu kan jauh ya. Maksudnya rumah itu besar gitu, jauh lah mau ke dapur. 10 menit. Dan 10 menitnya itu diisi dengan apa? Untuk menyiapkan keperluan, kebutuhan suami. Jadi sebelum mengajar, beliau menyiapkan kebutuhan anak-anaknya. Lalu dia sempat lupa, beliau lupa kalau beliau tuh belum nyiapin suaminya. Ayah 10 menit beliau gunakan untuk menyiapkan suaminya. Ayah habis itu terburu-buru untuk mengajar. Tapi di sini kita jangan lihat buru-burunya. Bagaimana beliau itu berusaha dan juga berusaha sabar dengan hektiknya yang luar biasa. Tetap kewajiban-kewajiban yang ada di sampingnya ini perlu di diberikan, perlu dikerjakan. Haknya suami, haknya anak. Dan beliau bukan hanya mengambil peran sebagai seorang guru. Di dalam satu hari itu, beliau mengambil peran semuanya. Seorang guru, hamba, umat, istri, ibu, dan pastinya beliau, ibunda dan ayahanda yang sudah tiada. Beliau juga mengambil peran sebagai seorang anak dengan selalu mendoakan. Selalu mendoakan. Dan kalau misalnya tanya bagaimana caranya, aku ambil pengalamanku sendiri. Ketika aku mau hasabah, ya Allah, ini kok nggak ada waktu untuk mama, karena aku cuma punya orang tua satu. Jadi, ya Allah, kok aku nggak ada waktu untuk mama. Kok aku nggak punya waktu untuk kakak-kakakku. Aku sibuk di luar ngajar segala macem, walaupun nggak kelihatan sebenarnya. Ngajar pondok pesantren sana sini. Terus ini, aduh, nggak ada waktu. Sampai pada akhirnya aku punya satu hari yang nggak boleh sekalipun mau itu ngajar online sekalipun nggak akan aku terima kalau di hari satu ini Minggu. Kenapa? Karena Minggu mamaku tuh ada di rumah. Antara Minggu sama Sabtu. Aku boleh kotak-kotak ke hari itu. Kenapa? Itu hari aku sama mama. Itu hari aku sama keluarga. Itu hari aku sama mereka. Dan sebelum aku ngajar, kayak sekarang nih, sebelum aku ngajar di sini teman-teman, ini depan aku tuh sudah bersih teman-teman. Aku kan di kamar, ini depan aku sudah bersih. Dan ini bukan buat tidurnya aku, tidurnya kakak-kakak aku dan mama. Aku sudah bersihkan. Kenapa? Aku mengambil peran sebagai seorang adik dulu. Jadi malam ini, alhamdulillah, aku dapetin beberapa peran. Aku bertanggung jawab atas kewajiban aku, tugas-tugas aku. Aku ngisi kajian dan
di depan mataku sudah kinclong. Kalau kamu tanya, bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Dan nggak usah jauh-jauh ngelihat ke orang-orang. Lihat ibu kamu sendiri di rumah. Kadang, memang mereka tuh gak bukan pengajar. Tapi lihat aja, punya kesibukannya beda-beda. Tapi semua kerjaan beres. Nyuci piring udah, masak udah, ngeberesin rumah udah, ini udah, itu udah. Nggak usah jauh-jauh. Ibu kita sendiri. Jadi kalau dia bilang, ada nggak contoh perempuan yang dia ada di bidang dakwah atau sebagai seorang pengajar, tapi masih bisa memegang semua tanggung jawabnya? Ada banget, ada banget. Sayyidah Fatimah bagaimana anaknya Nabi? Luar biasa itu. Belum ngurusin Sayyidina Ali yang cemburuan. Belum lagi ngurusin Nabi yang apa-apa Sayyidah Fatimah, saking cintanya. Ya kan? Belum lagi murid-muridnya Sayyidah Fatimah. Belum lagi anak-anaknya Sayyidah Fatimah yang masih rewel saat itu. Ya kan? Jadi ada, ada. Dan tinggal, kalau kita tahu ada, tinggal satu, kerjain. Ya, tinggal satu. Kanurul, siapa namanya? Kanurul Aini. Siapa, Kak? Iya Kak, Nurul Nurul Aini, Aini. Kak. Kanurul Aini ya. Namanya bagus, Nurul Aini. Ya Allah. Ya, mata bisa dibilang mata yang bercahaya, bisa juga apa ya? Mata air, surga juga bisa Nurul Aini itu. Baik itu artinya itu, bagus-bagus itu. Tinggal dipakai itu makna daripada namanya ya untuk selalu mengeluarkan sebuah cahaya dalam dirinya asik ya kan lah ini kalau dibilang ada nggak contohnya ada banyak Sayyidah Fatimah salah satunya adalah apa namanya contoh di zaman Nabi yang mana beliau bisa mengambil semua tanggung jawab dan peran-perannya padahal beliau adalah seorang pengajar beliau juga punya murid-murid saat itu lalu ada di Sayyidah Aisyah yang mana murid-muridnya bukan cuman perempuan-perempuan aja tapi para sahabat ketika Nabi Muhammad sudah tiada, sudah wafat, para sahabat itu nanya hadis itu sama Sayyidah Aisyah dari balik tirai. Dan bagaimana Sayyidah Aisyah itu bisa mengambil perannya sebagai seorang istrinya Nabi, pengajar juga, belum ngurusin rumah sendirian, karena Nabi juga sudah wafat, mengurus perasaannya yang sedang patah, seperti itu. Banyak lagi. Dan yang terakhir, kalau mau lihat contohnya yang lebih lebih dekat, ibu kita sendiri bisa ngambil semua peran dalam satu waktu. Oke, kalau kita mah leha-leha ya, mageran. Ibu kita enggak. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya belum terjawab, tadi yang sebelumnya Kak siapa yang bertanya? Namanya April ya. April ya. Kalau masih ada di sini Kak April ya. Kalau belum jelas atau masih ada yang mengganjal, karena kadang ada yang kayak gitu ya, bisa nanti tanya aku di DM Instagram. Insya Allah aku bakal jawab. Nanti kita sharing bareng. Tanura ini juga sama. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Yang ingin bertanya silakan ke Kak Fadilah. Aku persilahkan. Ya, Kak, sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Fadila, bisa dipanggil Dila. Di sini saya, sebelumnya suaranya jelas gak, Kak? Terus putus gak? Soalnya sinyal Jelas, lagi kurang. Kak. Oke. Nah, kan sebelumnya kan Kak, Kak, Kak siapa tadi ya? Oh, Kak pemateri bilang dari yang disampaikan itu bahwa perempuan berperan sesuai syariat. Apalagi syariatnya itu kan terutama banget di perempuan itu ada syariat dalam berpakaian ya Kak. Nah kalau yang sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 itu kan bahwa hendaknya perempuan itu menutup jilbabnya ke seluruh tubuh dan eh, tidak melakukan tidak membentuk lekukan tubuh serta tidak menyerupai laki-laki ya Kak. Sedangkan zaman sekarang ini banyak profesi atau aktivitas perempuan itu yang berpakaiannya tidak sesuai syariat itu Kak. Jadi jadi pendapat kakak gimana tentang ada ayat itu yang menjelaskan tentang berpakaian, tapi di zaman sekarang ini yang udah menuntut kita untuk tidak tidak seperti itu gitu kak. Misalkan contohnya atlet ya kak, atlet kan pasti kan atlet perempuan ada ya kak. Nah itu mungkin kalau sesuai syariat ya menutup jilbab aja ya kak. Cuman kalau untuk berpakaian nggak mungkin
maksudnya ada atlet yang kalau pakai rok juga ribet gitu Kak. Terus yang kedua bisa jadi kayak tentara atau polisi itu kan juga ada perempuan juga ya Kak yang muslimah. Eh, ya mungkin itu aja sih Kak. Jadi gimana pendapat Kakak antara korelasi ayat tersebut dengan kehidupan zaman sekarang gitu Kak? Mungkin itu Kak. Singkat saja, nggak singkat saja. Islam itu nggak ribet. Nah, satu ini doang, satu dulu. Ada terusannya, jangan main diambil-ambil Islam nggak ribet terus ini ya, ada terusannya. Islam itu nggak ribet. Kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk misalnya jadi atlet bulu tangkis, yang misalnya itu harus pakai rok, ya kan? Misalnya nggak ada celana, atlet bulu tangkis yang pakainya rok, ya. Terus gimana Kak kita untuk bisa tidak menyalahi syariat? Gitu ya. Kalau memang tidak ada ya profesi lain dan itu memang profesi yang sudah kamu impikan, aku tuh terlanjur gitu teman-teman. Dan Islam itu nggak nyuruh kalian tuh untuk stuck di situ aja, enggak. Islam itu nggak nyuruh kamu untuk ambil profesi ini aja, jangan ambil profesi ini, jangan jangan kamu ambil apa namanya olahraga, misalnya contohnya olahraga ya, ada bola, ada bulu tangkis, ada lain dan lain sebagainya banyak lah ya. Jangan ambil ini aja. Enggak, Islam nggak nyuruh kayak gitu. Islam cuma nyuruh satu, mau bagaimanapun kamu jaga syariat kamu. Contoh tadi, seorang atlet pakai celana, kan susah kok pakai rok, kan susah kok pakai kerudung yang panjang, ya kan? Tinggal, tinggal. Sekarang gini, ada celana, ada celana hitam kan panjang. Kamu pakai celana pendek. Aku pernah ngeliat di kereta. Ada orang kayak di pemain bola perempuan, pakai celana pendek, terus dia pakai legging lagi kalau nggak salah. Pakai legging. Dan leggingnya tuh nggak ketat, agak kendor. Paham nggak yang agak ada tahu tahu celana panjang untuk dalaman baju yang agak kendor? Tahu ya? Namanya legging ya disebutnya ya. Nah, ada kan yang bener-bener ngebentuk. Ada yang agak kendor gitu, lurus gitu, nggak melekuk ke kaki. Contohnya itu ya, contohnya aja nih, contohnya. Itu udah salah satu contoh sih. Contoh, contoh kecil yang saya lihat di dalam kereta itu. Ternyata ya, kalau misalnya jadi atlet bola tuh, kalau bisa pakai celana pendek, bisa pakai legging, biar pahanya tuh nggak kemana-mana. Terus kerudungnya juga nggak harus yang segini nih, seini saya. Ada yang segini. Saat itu dia kayak kerudung blong gitu, kerudung apa namanya tuh? Bergo, terus yang segini panjangnya. Mungkin banyak adem gitu ya. Segini gitu, agak panjang. Ih, ternyata tuh eh, profesi tuh nggak menjadi suatu halangan kita untuk tetap bersama syariat tuh. Walaupun di dalam Quran kita harus menutup apa ya, aurah kita, ya, badan kita, tubuh kita dari ya rambut kita tutupin sampai ujung kaki. Yang boleh kelihatan cuma telapak tangan sama punggung tangan, ini pun masih ada apa ikhtilaf ya. Ada hilafiyahnya. Apa ya? Ada hilaf itu ada pendapat-pendapatnya, banyak pendapat-pendapatnya. Ini masalah punggung tangan, ya kan? Kalau ini udah jelas boleh dilihat. Dan wajah pun tuh nggak boleh bersolek. Saya masa tertampar ya sekarang, karena saya masih bersolek ya teman-teman ya, nggak boleh bersolek ya kan. Nah, itu yang boleh diperlihatkan. Itu pun masih ada khilafiyahnya, nggak boleh wajah terlihat kecuali mata. Tapi balik lagi, walaupun Quran mengatakan seperti itu, balik lagi ke dalam nah, kehidupan kita, keseharian kita, keperluan kita, kebutuhan kita. Kalau memang kamu, kalau memang kamu sudah yakin untuk meninggalkan profesi kamu yang ini, untuk untuk benar-benar menyempurnakan ya daripada syariat kamu, yaitu masalah berpakaian, tafadhol, silahkan, itu baik. Tapi kok kamu belum bisa tinggalkan itu dan mungkin nggak bisa. Kayak tadi aku bilangnya, aku ketemu perempuan pemain atlet pemain bola, dia pakai celana pendek, pakai jilbab segini, lalu abis itu dia pakai legging lagi, tapi leggingnya itu agak kendor, atau mungkin dia masih pakai leggingnya ngetat kan, tapi dia tutup nih. Itu bagaimana Kak tanggapannya? Tanggapan aku adalah
kita harus tetap memberikan dia apresiasi. Ketika dia berpakaian seperti itu, kalau dia tidak, ya sorry, kayak anak zaman sekarang joget-joget, ya kan. Terus Velocity, oke lah, saya nggak bisa mengharapkan. Tapi misalnya kayak Velocity yang hot gitu misalnya ya. Nah, itu kan baru ya kita arahkan kepada syariat, bahwa dia tidak menjaga syariat agama. Tapi kalau misalnya dia masih tenang-tenang aja, nggak bertingkah sebagai tidak bertingkah bertingkah untuk menjelekkan agamanya, syariatnya, maka kita harus berikan dia apresiasi. Apresiasi apa? Sebuah ungkapan hati, ya Allah, dia atlet ini tapi dia masih menjaga. Dan so, itu nggak apa-apa banget. Allah melihat hambanya bukan dari tingkah lakunya ataupun dari pekerjaannya, tapi Allah melihat dari hatinya. Berapa banyak orang-orang yang kita sebut mereka tidak memakai pakaian sesuai dengan syariat, termasuk mungkin pakai jilbab yang belum nutup dada kayak kita, belum pakai pakaian yang panjang dan longgar kayak kita, tapi mereka termasuk daripada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dia ada orang yang paling getol sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak cerita-cerita dalam sebuah kitab-kitab yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang kita pandang tidak baik, mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang di dunia kita pandang baik, mereka ternyata mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Kenapa? Allah melihat hati hamba-hambanya. Kalau kamu masuk kafadilah, kalau misalnya kamu posisinya ya, kamu tidak belum bisa melepas pekerjaan kamu, yang mungkin itu bisa dibilang jauh daripada kata syariat. Tenang aja, agama nggak seruwet itu, agama nggak sejahat itu, dan Allah nggak sejahat itu. Kalau kamu belum bisa, pelan-pelan. Kalau misalnya kamu ya kamu masih tetap jadi profesi kamu, tapi ya gimana caranya, kamu nggak akan menyalahi syariat. Walaupun itu kecil, kamu menjaga syariat itu kecil karena ketidakmampuan kamu. Tapi kalau kamu udah yakin, oke, kayak temenku, dia bekerja di klub malam. Kalau aku sebutin nama klub malamnya pasti kalian tahu. Itu orang Jakarta, tapi ya orang Jakarta pasti tahu. Itu ada di daerah Kemang. Dan dia menjadi apa namanya bartendernya di satu klub malam. Perempuan. Lalu dia cerita sama aku bla 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 bla. Kamu bisa nggak meninggalin pekerjaan itu? Agama nggak sebuat itu. Kamu bisa nggak? Dia bilang, aku siap, aku bisa. Akhirnya seminggu dari itu dia keluar dengan banyaknya pertimbangan setan di mana-mana buat kayak, kamu nggak jadi bartender lagi, kamu duitnya nggak akan banyak nih, kamu nggak akan dapet ini nih, kamu bawa banyak banget setannya. Sampainya seminggu dia putusin, oke, aku keluar jadi bartender, aku nggak mau kerja lagi di klub malam. Dikasih sama Allah, brek, ujian dulu. Dia nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang, dan hidupnya lontang-lantung. Akhirnya Allah pertemukan dia kepada salah satu teman saya juga, yang alhamdulillah Allah kasih rezeki yang berlimpah. Dan akhirnya teman saya ini menampung dia. Dan tahu apa? Sekarang orang ini dikasih hidayah sama Allah, dikasih taufik sama Allah, lebih soleha daripada, bukan daripada kita. Ya Allah, soleha banget. Saya kalah, beneran. Pakaiannya lebih muslimah dari saya. Tahu kenapa? Satu, keyakinan dia sama Allah. Dua, dia berani seperti Sayyidah Khadijah mempertaruhkan harta, tahta, ya, terus status sosialnya untuk agama, untuk Allah. Dia lepaskan semuanya. Dikasih ujian bertubi-tubi, dia nggak goyah. Aku yakin Allah kasih kebahagiaan. Dan benar, sekarang orangnya sekarang orangnya udah kerja di Jepang. Orangnya sekarang kerja di Jepang dan dapat kerjaan yang baik, halal insya Allah. Dan di Jepang pun dia masih tetap pakai pakaian syar'i dengan tetap modis, tapi syar'i. Saya kalah banget. Nah, sorry ya, sorry. Mungkin aku akan bilang kalau pandanganku tentang ini singkat ya untuk terakhir ya.
Kalau pandangan aku untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mereka punya profesi ya menyalahi syariat apa bertentangan daripada syariat ya kan, aku nggak bisa berkomentar apa-apa karena itu pilihannya. Tapi teman-teman, kalau kalian ada di posisi itu, aku nggak mau ngomongin orang lain. Aku mau ngomongin kita semua di sini. Kalau kalian semua ada di posisi itu, ada pekerjaan atau profesi yang mana kalian lihat ini jauh nih dari syariat. Kalau kalian belum bisa meninggalkan, usahakan kecilnya kita, kecil aja kita jaga syariat kita. Mungkin dari pakaian, kalau misalnya memang nggak boleh pakai kerudung dan kalian belum siap untuk keluar, usahain pakai pakaian yang panjang. Kalau jadi atlet, bulu tangkis, bola, basket, apa gitu yang pakainya pendek-pendek, banyak lagi ya. Sebutin aja sendiri nanti di rumah. Saya nggak tahu ya apa aja. Tapi masih ada kok celah untuk kita jaga syariat dengan pakai legging, pakai jilbab. Mau orang bilang, ih jilbabnya pendek, nggak syar'i, nggak sesuai dengan Al-Quran. Hey, hey, Al-Quran memang petunjuk kita. Tapi Allah nggak sejahat itu. Dan Al-Quran itu menjadi reminder. Kalau kita belum bisa meninggalkan, bukan berarti kita nggak bisa taat. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Chill aja, men. Ya, chill aja. Oke? Chill aja. Jadi, mungkin pertanyaan itu untuk kita sendiri ya, teman-teman ya. Untuk kita sendiri. Carilah, cari celah. Bagaimana kita bisa tetap menjaga syariat walaupun profesi dan pekerjaan kita tidak mendukung hal itu. Dan pasti ada kok celahnya, pasti ada. Kalau emang gak ada celahnya, coba kalian muhasabah, renungkan diri, bagaimana kalau aku tinggalkan dan kokohkan keyakinan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah yakin sama Allah, insya Allah kalian ngelepas pekerjaan atau profesi kalian yang kalian impi-impikan itu, nanti Allah akan ganti kok dengan hal-hal yang lebih baik. Pasti. Karena kalian niatnya untuk mengkokohkan dan menjaga syariat Islam. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, laisa li'ajlinas, bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, li'ajlillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi aku nggak bisa mengambil simpan pandangannya untuk orang di sana karena itu akan merusak hati sama pikiran aku. Jadi untuk kalian aja pesan-pesannya seperti itu. Sudah selesai ya Kak. Oke, Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum saya membacakan kesimpulan, kita rehat sebentar ya untuk dokumentasi bareng untuk teman-teman yang mempersiapkan jilbabnya. Silakan supaya makin cakep, manis, dan sebagainya. Oke, kepada Kak Aya, aku persilahkan untuk dokumentasi. Baik, kakak-kakak semua, boleh aku tunggu bagi yang masih mau on cam, mau benerin jilbabnya terlebih dahulu. Yuk, kita biar ada dokumentasi nih sama Kak Nabila, insya Allah. Jadi bukti kita juga di akhirat kita belajar bareng sama Kak Nabila. Amin. Semoga kita se, se apa? Seforum surga. Amin. Yuk, kakak. Oke, mungkin segini dulu. Aku hitung ya kakak-kakak. Bismillah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya sebentar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah on cam. Silahkan, Kak Zaf. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapatkan untuk sesi malam ini. Sebelum kita tutup sesi kajian ini, kami mohon kepada Kak, saya mohon kepada Kak Nabila untuk menyampaikan kesimpulan singkat atau pesan penutup supaya menjadi pengingat dan bekal bagi kita semua. Kepada Kak Nabila, saya persilahkan. Oke, teman-teman, pesan aku adalah kita sebagai seorang perempuan di akhir zaman ini yang begitu luar biasanya seremnya dan banyak sekali ujian, cobaan, dan juga
tren-tren di luar sana, sorry ya, mungkin di luar pembahasan tren-tren yang Allahu Akbar. Nggak bisa saya katakan bahwa banyak tren-tren yang nggak pantas untuk seorang wanita. Jaga kehormatan kalian sebagaimana Allah dan Nabi menjaga kehormatan kita, jaga kemuliaan kita, jaga farji kita, karena salah satu perempuan yang akan masuk surga adalah dia yang menjaga farjinya. Maksudnya apa? Kehormatan seluruh badannya. Oke. Dan juga ya karena sekarang banyak banget yang sorry pacaran atau hubungan-hubungan tanpa status yang menjurusnya kepada zina. Wala taqrabu zina. Jangan deketin zina. Oke. Dan juga pesan aku adalah kita mulai sekarang, mungkin mulai dari kajian Jumanji ini, ya kan, dan juga kajian Solihah, kita harus bisa dan harus belajar untuk mengambil semua peran penting sebagai seorang wanita, sehingga sehingga Allah selalu meridhoi kita. Setiap langkah kita, Allah kasih pahala untuk kita dunia akhirat, Allah kasih kita kebahagiaan, dan kita bisa menjadi perempuan yang hebat seperti 4 perempuan surga yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan juga teman-teman, jangan lupa ya, perempuan, ini pesan-pesan singkat aja, perempuan kadang suka berisik sama hatinya, ya kan? Berisik bukan berisik sama kehidupan, maksudnya berisik sama kehidupan orang lain. Makanya, biar kita lebih dekat lagi sama Allah, kita bersihin hati kita, jangan terlalu musik-musik kehidupan orang. Kita fokus dengan kehidupan kita skip tuh gosip-gosip di sosmed, kalau bisa TV matiin, ya kan? Dan juga buat kita yang masih sibuk nih, ini buat yang Gen Z atau mungkin ada kakak-kakak juga yang masih sibuk mikirin perasaan, oke, sekarang coba sibukin dengan hal-hal yang positif, perasaannya dibelakangin dulu. Perasaan itu nanti aja. Perasaan tuh jangan dibuat pusing ya, jangan difokusin. Ya kan sekarang kita fokus untuk ilmu, untuk ridho Allah, ridhonya Nabi, kita fokus untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi, umat yang lebih baik lagi, dan kita fokus untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam bermuamalah, dengan berkomunikasi, dan lain sebagainya. Udah fokus sama hal manfaat aja, cita-cita, harapan, udah kebaikan-kebaikan lainnya. Gak usah kita udah sekarang yang masih belum move on sama masa lalunya, lepasin udah, bye. Udah, aku move on. Gak usah mikir-mikir lagi. Sekarang kita mikirin diri kita bagaimana menjadi perempuan yang hebat, baik, dan juga selalu berprinsip dan selalu memegang syariat agama. Itu yang sekarang kita pikirin. Masalah apalagi jodoh, nggak usah dipikirin, saya juga belum dapet jodoh guys. Mungkin itu pesan-pesan yang agak nyambung sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting pesan-pesan ya teman-teman ya, yang penting pesan. Dan terima kasih banyak untuk Kak Ataya ya, Ataya ya namanya, Kak Ataya, terima kasih, dan juga Kak Zafira, dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Terus teman-teman semuanya di sini, terima kasih, doain aku biar selalu sehat, dan kalian juga selalu sehat afiat, dan semoga selalu di dalam jalan kebaikan, ya kan, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa disatukan dengan orang-orang soleh di surganya Allah. Amin. 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 Allahumma amin. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung Jumanji malam ini. Sebelum ditutup, mohon kesediaannya teman-teman untuk mengisi survei agar sahabat soleha bisa terus membuat kajian yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Satu feedback akan berarti bagi kami ya. Terima kasih yang sebesarnya untuk Kak Nabila atas ilmu dan inspirasinya. Juga untuk teman-teman semua yang setia membersamai dari awal sampai akhir. Kami juga mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau hikmah dari kajian malam ini di Instagram Story. Lalu tag pemateri kita ya di @nabilalmutahar, @jovisa_id, @solehastory, supaya makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Kami mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari saya sebagai host maupun
teman-teman leaders leaders soleha lainnya. Sampai jumpa di Jumanji berikutnya. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.